ada keinginan di sini melanjutkan sekolah lagi? Waduh, ini pertanyaannya, kuliah di sini salah jurusan atau gimana ini? Ada cita-cita nggak ini melanjutkan sekolah S2? Boleh angkat tangan siapa yang mau lanjut S2? Angkat tangan aja nggak apa-apa. Ada 1, 2, 3 orang ya. Nah 3 orang ini ada di poin pertama, yaitu untuk melanjutkan sekolah S2. Semoga nanti menjadi pengajar yang benar-benar bermanfaat dan ilmunya berkah. Karena saya sendiri dulu itu kepengen sekali menjadi pengajar. Karena saya waktu saya kuliah itu juga kayak ngelesi dan lain-lain. Otomatis kalau MIPA udah biasa itu, jadi guru les itu udah biasa. Nggak hebat itu, sudah biasa. Mulai zaman saya dulu itu. Jadi yang lanjut sekolah S2 dan langsung mencari kerja sama langsung memulai bisnis. Nah karena kebetulan saya belum ada biaya waktu itu, jadi akhirnya saya memilih yang nomor 2 karena mau bisnis. Benar kata Mas Indra, saya nggak punya modal. Kita karena kondisi ekonomi kita kan juga tidak tahu gimana kita nanti ke depannya. Kecuali yang orang tuanya uangnya udah banyak, mau apa aja udah diturutin. Nah kita semuanya di sini, kita lulus di sini, kita anggap kita sudah mandiri, kita jalan sendiri-sendiri. Maupun yang perempuan, yang nomor 4 tidak saya tulis ya, mungkin ada niatan mau menikah dia ya, nomor 4 perempuan-perempuan ini. Kalau bisa jangan dulu, karena perempuan sekarang wajib bekerja. Kenapa? Ada yang tahu? Perempuan wajib bekerja, boleh? Angkat tangan, biar aktif. Gak diem, takutnya ngantuk nanti udah siang. Kenapa perempuan wajib bekerja? Ayo, harus berani. Gak ada yang berani? Ya, Mbak siapa? Mbak Nadia. Kenapa perempuan itu harus bekerja? Kalau laki-laki itu wajib bekerja. Buat beli kosmetik, benar. Ada lagi? Siapa? Irma. Mbak Irma. Kenapa perempuan itu harus bekerja? Karena kalau posisinya wanita itu menikah, kalau suaminya nggak diambil orang, ya diambil Tuhan. Oke. Benar juga. Itu salah satu. Benar. Oke, boleh tepuk tangannya Mbak Irma. Jadi pemikiran kita udah mulai terbuka ya. Perempuan-perempuan di sini yang satu kosmetik skincare itu mahal sekarang. Kita nggak tahu pasangan kita itu nanti usahanya bagaimana, penghasilannya bagaimana. Ini untuk menjangkau ke depannya setelah keluar dari MIPA. Oke, yang pertama. Jadi yang pertama memang benar untuk membantu perekonomian seperti kata Mbak Nadia. Yang ketiga mempersiapkan diri. Jadi benar, kalau nggak ditinggal mati, ditinggal yang lain. Nah seperti itu. Nah juga membantu perekonomian. Dan makanya kenapa saya bilang perempuan wajib bekerja. Setelah lulus di sini kita harus dapat kerja apapun itu. Untuk spesifikasinya sudah dijelaskan Mas Indra tadi. Jadi saya karena nggak ada dana waktu itu, saya melanjutkan mencari kerja. Alhamdulillah keterima karena saya punya teman yang baik. Kalau kalian hidup di sini tuh udah ada teman, apa-apa sendirian, rasanya mau cari kerja aja berat. Kok mau cari kerja? Mau cari teman main nongkrong aja susah. Benar tidak? Ya kan? Jadi saya ambil langsung cari kerja. Kalau yang ketika langsung memulai bisnis usaha, ini salah satu. Lanjut. Untuk yang lanjut sekolah ya semoga ilmunya bermanfaat. Saya doakan karena saya tidak bisa membahas banyak karena saya tidak di jalan itu. Ya, semoga ilmunya berkah dan bermanfaat nanti. Yang kedua untuk mencari kerja, yang pertama kadang kerja itu kerja mencari sesuai passion, minat, cita-cita, keahlian. Ada yang mencari kerja gaji besar, ada bekerja untuk hidup lebih baik, ada bekerja hanya mencari status sosial. Kalau bisa yang terakhir ini jangan ya, kalau bisa. Jadi
ketika kita tadi udah lulus di universitas ini, harapannya kita bekerjakan semuanya untuk membantu perekonomian keluarga. Next. Setelah kita untuk yang mencari kerja tadi kriteria udah dijelaskan Mas Indra. Nah ini setelah mendapat kerja. Jadi kalau untuk mencari kerja itu yang tadi CV dan lain-lain, kriteria, cara mempersiapkan itu udah dijelaskan. Saya lanjut setelah mendapat kerja apa sih yang saya lakukan waktu itu. Nah yang pertama itu berani terima tantangan. Waktu itu saya ditanya, kamu mau enggak jadi marketing? Kalau enggak mau saya ini dikeluarkan, saya enggak terima kondisi ekonomi. Mau Pak? Bisa? Bisa Pak. Saudara-saudara gimana? Kamu punya kenalan banyak enggak? Relasi banyak enggak? Ya ada Pak, padahal saya enggak ada. Karena kalau di perbankan ini kita ngomong spesifik di perbankan. Jadi dengan mengarah ke berani terima tantangan. Ketika kamu disuruh, kamu bisa ini enggak? Ketika kamu menjawab enggak bisa, kira-kira pimpinanmu itu gimana? Ngapain aku gaji orang ini, dia dikerja disuruh ini enggak bisa? Setuju? Ya kan? Jadi harus berani terima tantangan. Terus yang kedua, tanggung jawab dalam bekerja. Kalau tanggung jawab dalam bekerja kita udah jelas apa yang dikerjakan, apa yang menjadi job desk kita kerjakan. Kalau dituntut hari ini harus selesai, hari ini harus selesai, itu untuk operasional. Belum kalau marketing, tambah pusing lagi. Saya ini dari operasional 3 bulan, alhamdulillah keterima, langsung jadi marketing. Marketing itu tambah susah sekali. Kalau operasional itu ini, Irma tak kasih kerjaan fotokopi tumpuk 2 ruangan, 1 bulan selesai kerjaannya. Tapi ya gitu aja, tidak ada istilahnya itu ada hal-hal baru. Kalau kita nggak ada hal-hal baru, cuma itu aja, hidup kita biasa-biasa aja. Kita nggak berani tantangan. Terus untuk fokus, tidak mengeluh dan konsisten. Biasanya itu saya sharing-sharing sama beberapa pemilik perusahaan di Banyuwangi. Saya kebetulan pernah di Jakarta, terus pernah di Jember sini, pernah di Sinarmas Jember, terus di Banyuwangi saya paling lama. Itu ada yang bilang itu begini, fresh graduate itu rewel-rewel. Jangan seperti itu ya, karena ada mindsetnya itu kadang ada yang seperti itu. Fresh graduate rewel-rewel, disuruh ini tidak bisa, disuruh ini tidak bisa. Habis itu ada kegiatan apa dan lain-lain, hitung-hitungan dan lain-lain. Nah itu akan jadi penilaian tersendiri. Boleh nanti bisa dicoba dipraktekkan ketika kita sudah bekerja. Karena pasti ada kegiatan-kegiatan yang memerlukan istilahnya itu empati kita. Tanpa kita diminta, misalkan pimpinan, ada yang bisa dibantu Bu, kerjaan kita sudah selesai, ada yang bisa dibantu Pak. Harus seperti itu. Jadi tidak boleh kerjaanku selesai. Tidak ada. Kita hidup itu harus belajar. Cuma gini-gini aja, tidak akan maju nanti. Nah yang ini jangan menjadi kutu loncat. Sama seperti Mas Indra bilang, ini penting ya, penting, tolong diingat. Jangan menjadi kutu loncat. Minimal kerja itu 1 tahun atau 2 tahun. Ketika kalian kerja 3 bulan pindah, 6 bulan pindah ke sini lagi, dilihat di CV oleh HRD, anak ini kerja baru 3 bulan pindah, 6 bulan pindah. Mindsetnya orang-orang itu dia tidak akan lama di sini. Padahal saya membutuhkan seseorang untuk berkarir di perusahaanku. Kalau dia pindah-pindah, nyari lagi, males dah akhirnya. Oke, setuju semuanya? Jangan menjadi kutu loncat. Kalau seandainya kalian membuat CV, kerja 3 bulan pindah lagi, kalian tulis, itu akan jadi bumerang. Percaya. Oke, mindsetnya kita satukan. 3 bulan dan lain, oke lah itu pembelajaran. Tapi kalau kita udah kerja 1 tahun, 2 tahun,
itu kita istilahnya sudah mendalami tentang bidang itu. Pokoknya 3 bulan 6 bulan lebih baik jangan ditulis lah 3 bulan 6 bulannya. Kadang ada juga yang bikin CV itu baru kerja 6 bulan ya udah digenepin 1 tahun. Dan kita nggak tahu. Pokoknya saran saya jangan ditulis seperti kutu loncat 3 bulan 6 bulan, minimal 1 atau 2 tahun. Sama kita persepsinya dengan Mas Hendra tadi. Ya, kalau memang 1, 2 bulan, 3 bulan sudah tidak betah dan lain-lain, ya itu anggap aja sebagai pelajaran aja lah. Next. Nah tadi untuk bekerja kurang lebih seperti itu ya. Jadi saya udah di Sinarmas 11 tahun, yang saya lakukan itu kurang lebih seperti itu. Tanggung jawab dan lain-lain seperti itu. Nah itu untuk yang poin yang kedua. Untuk yang poin yang ketiga, ketika kita keluar dari sini mencari pekerjaan susah. Pasti nanti akan merasakan. Syukur-syukur keluar dari sini kita udah dapat kerja. Alhamdulillah udah dapat kerja. Tapi yang belum dapat kerja, nah ini pasti nanti dirasakan. Harapannya yang poin 1 yang mau sekolah, yang dapat nomor 2 tadi keluar dari sini sudah dapat kerja, alhamdulillah. Nah yang susah ini yang sudah keluar sini nyari kerja nggak dapat. Apa yang harus kita lakukan? Ya, coba kira-kira apa? Bisnis, oke, bisnis apa sih kira-kira? Ya kan? Masa lulus dari sini nggak dapat kerja, istilahnya kita anggap udah susah banget mencari kerja. Apa yang harus kita lakukan? Mau nggak kita terbuka menjadi seorang wirausahawan, membangun bisnis? Iya kan? Sekarang banyak anak muda bisnisnya udah tinggi, omsetnya udah ratusan bahkan miliaran, ya kan? Jadi pesan saya ada 3 poin tadi. Yang sekolah boleh lanjut, cari kerja. Yang ketiga, kalau kita tidak dapat kerja, kita udah mau tidak mau kita harus putar mindset kita. Kita putar mindset kita harus menghasilkan uang, menghasilkan bisnis. Untuk apa? Untuk hidup, bukan hanya untuk makan. Kalau makan kita ke taman aja udah bisa. Karena kalian nanti keluar dari sini udah lulus, kalian nggak dapat penghasilan dan lain-lain, kalian akan menjadi beban orang tua. Dan itu yang tidak kita inginkan. Oke, mindset kita satukan. Kita nggak dapat kerja, kita harus mulai menjalankan bisnis. Karena saya sekarang juga menjalankan bisnis yang namanya Landikoi. Boleh nanti atau sekarang kalau mau dilihat, Landikoi saya itu hanya penjual ikan koi. Tapi alhamdulillah saya kuliah di jurusan matematika, ilmunya semuanya masuk semuanya ke Landikoi. Kalau perbankan hitung-hitungan mulai kecil ya maklumlah, kita semuanya udah hitung. Tapi bisnis saya Landikoi ini kaitannya dengan jual ikan koi. Nah, kenapa kok matematika kok berguna? Karena waktu itu saya diajarkan oleh Bapak Kusno, itu diajarkan membuat bangun ruang. Jadi yang matematika ini ya, dulu saya suruh gambar di kertas lengkap dengan ukuran dan lain-lain. Akhirnya saya punya usaha ini dan alhamdulillah terpakai untuk desain 3 dimensi. Jadi kita jadi udah memang melenceng, tapi memang perhitungan dan cara kita bekerja itu pasti ada kaitannya. Seperti itu. Jadi saya waktu itu diajar menggambar oleh Pak Kusno. Kita ada bikin sebuah perhitungan. Jadi harus sedetail mungkin. Otomatis kalau kita masuk ke desain itu harus detail. Nah itu nanti yang saya jalankan sekarang ini. Jadi desain 3 dimensi, alhamdulillah desain kita pesanannya sudah sampai luar negeri. Boleh nanti dicek, karena kalau di
slide-nya nanti kebanyakan. Ikan koi nanti boleh dicek juga. Saya alhamdulillah bisa ekspor. Kalau yang lain kok bisa impor dari Jepang? Kenapa dari Jepang ke sini bisa? Kenapa dari sini ke sana nggak bisa? Iya kan? Akhirnya kita gali terus, saya tekun dan lain-lain. Sekarang marketplace ini sudah banyak, Instagram, Facebook, TikTok, ya kan? Sekarang akhirnya alhamdulillah udah sampai luar negeri, luar pulau, luar kota, lewat. Seperti itu. Jadi pesan saya nanti setelah lulus kita cari kerja, semoga dapat. Kalau memang nggak dapat, harus berani membuka usaha. Seperti itu. Nanti cara-caranya apa? Nanti kita adakan sesi tanya jawab juga boleh. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan. Kira-kira apa ya Mas? Kira-kira apa ya yang boleh dikatakan? Silakan. Memulai bisnis. Kalau bekerja tadi udah dijelaskan detail oleh Mas Indra. Kalau ini coba saya memulai bisnis. Mungkin yang mau tanya, Mas kok bisa sih sampean kerja sama bisnis? Gimana caranya? Itu manajemen waktu. Kalau kita nggak bisa manajemen waktu, sudah nggak bakalan berhasil. Nanti bisa dicek di Instagram saya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ini antara paham sama ngantuk atau gimana nih? Atau udah capek ya? Tapi ini saya tulus ini untuk memberikan apa yang saya rasakan, apa yang saya jalani, saya tulus. Semoga nanti bermanfaat. Oke, lanjut. Nah, ini kalau memulai bisnis tadi udah ada bayangan. Besok aku kalau melamar kerja nggak keterima, aku harus memulai bisnis. Tapi bisnis apa sekarang ini? Apa yang saya harus lakukan? Bingung mau bisnis itu gimana? Jualan opo yo? Orang tua semuanya guru petani misalkan gitu. Wes ning sawah ini kan kita tidak mau. Kita akan mau kehidupan yang lebih dari itu dengan sesuai passion kita. Alhamdulillah ini hobi yang terbayarkan. Saya ini hobi yang terbayarkan, akhirnya bisa berkembang seperti sekarang. Tetapi tetap saya karena menganut manajemen waktu yang benar-benar baik, jadi saya bisa di kantor, yang di rumah juga bisa. Caranya gimana? Kan sekarang sudah ada CCTV ya. Jadi saya itu kalau ketik memo ngerjakan dan lain-lain itu HP itu CCTV hidup. Teman-teman yang ikut saya itu packing dan lain-lain seperti itu. Jadi semuanya itu bisa dijalankan kalau manajemen waktu kita itu memang benar-benar baik. Jadi tidak zaman sekarang ya cuma kerja aja nggak punya bisnis ya. Harus kerja, harus bisnis seperti itu. Untuk strategi dalam bisnis ini saya ada 3. Database, mungkin ada yang tahu database apa yang dimaksud database di sini? Atau masih blank semua ya? Jadi ini ada database, ada personal branding sama relasi. Database itu contohnya saya ketika ketemu siapa tukang becak dan lain-lain, saya minta nomornya. Itu sudah salah satu database kita. Ketemu siapa kenalan, Mas, ada teman-teman baru ketemu di acara apa, kenalan. Lakukan itu terpenting. Semua itu ada database. Boleh nanti diingat-ingat 23 Juni saya bilang terkait database. Database itu berapa banyak teman yang kalian punya, rezeki kalian juga akan mengikuti. Percaya. Kalau kalian nggak punya teman, maaf, bukannya apa, jaringannya itu kurang luas, seperti itu. Jadi ketemu siapapun, ketemu orang, ketemu teman lama, ketemu orang baru dan lain-lain, jangan lupa kita berkenalan, kita tukar kontak. Ini kita ngomong hal positif ya. Yang negatif soalnya sekarang ini kan banyak juga.
Jadi tidak boleh, kita sekarang ngomong yang positif. Jadi database penting, ketemu siapapun boleh, karena nanti akan bermanfaat untuk kedepannya. Database itu kalau WA saya itu udah puluhan ribu data, nama. Jadi sekali posting dan lain-lain. Kalau Instagram itu mungkin follower, itu adalah database. Ya, itu paling penting. Jadi 3 ini yang menurut saya paling penting. Setelah kalian semuanya pun, ketika kalian sudah berkeluarga dan lain-lain, aduh saya tak jualan kerudung ya, tapi kontaknya kita cuma 5, nggak punya kenalan dan lain-lain, susah juga. Tapi kalau database kita kumpulin mulai sekarang, keluar dari sini, ketemu siapa, rekanan baru, kita banyak keluar. Orang yang nggak sukses biasanya itu diem di rumah toh. Dan kalau kita belum sukses, kita harus di luar rumah, harus banyak keluar. Tapi kalau sudah sukses, kalau bisa di dalam saja. Seperti itu. Pasti nanti berfungsi ya. 23 Juni boleh diingat-ingat, database itu penting. Kalau kalian nggak punya database, kenalan kalian sedikit, itu akan menghambat apapun yang kalian lakukan nanti. Mas siapa namanya Mas? Agung. Satunya Leo. Trio. Mas Agung ini temannya banyak. Mas Trio ini temannya dikit. Ngelamar kerjaan di kantornya Mas Indra. Kenal sama Mas Indra, yang satunya enggak kenal. Ujiannya bagusan. Mas Trio ini nilainya 90. Mas apa tadi? Agung ini nilainya 80. Kira-kira yang diterima itu, ini sama-sama lulus karena minimal nilai itu 70. Yang diterima Mas Indra itu Mas Agung atau Mas Trio? Agung. Karena apa? Kita sudah kenal. Saya sudah kenal Mas Agung.